Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bertemu kembali di channel YouTube aku, Suci Rabela. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang living in US. Jadi nanti aku coba gambarkan beberapa poin yang menurut aku penting untuk di-highlight terkait dengan living in US. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang living cost. Jadi untuk orang-orang terdekat aku, sebenarnya aku juga udah banyak sharing bahwa tentu living cost di sini jauh berbeda dengan living cost di Indonesia. Karena tentu yang pertama kita menggunakan mata uang yang berbeda. Di sini kita menggunakan dolar. Per hari ini itu 1 US dollar adalah 15.600 rupiah. Nah, kemudian kalau kita belanja groceries dan sebagainya, makan di restoran, tentu kita akan mengeluarkan banyak biaya jika kita rupiahkan. Tapi ini penting banget, aku sudah sering bilang juga ke teman-teman, kalau kita lagi traveling atau living in other country, itu first rules-nya adalah kita never ever convert the currency. Kita nggak boleh selalu mengonvert nilai atau harga dari suatu barang itu ke rupiah, karena itu akan bikin kita stres sendiri gitu ya. Sebagai contoh, kita misalnya beli mie instan, harga mie instannya adalah 80 sen, nah itu sekitar 12.000 atau 13.000 gitu. Bayangkan kalau kita convert, kita akan, yaudah deh aku nggak jadi beli mie instan deh. Belum lagi hal-hal lain gitu. Kalau di sini di Atlanta sendiri untuk 1 minggunya kita perlu living allowance untuk groceries ya. Only groceries itu adalah sekitar 150 dolar. Nah, kalau kita convert lagi, kita akan pusing sendiri lagi gitu. Jadi sekitar 2 juta lebih gitu ya, 2,7 juta sekian. Jadi living allowance atau living cost di Amerika Serikat tentu berbeda. Dan kalau kita sekali makan misalnya di restoran sebagai contoh aja tuh kisaran harganya adalah 20 dolar sampai dengan 40 dolar. Tapi ingat rules tadi yang pertama, whenever we live kita tidak boleh mengonvert atau mengubah currency itu kita kurensikan dengan nilai mata uang kita sendiri. Yang kedua adalah public transportation. Jadi ada beberapa state di Amerika Serikat yang ada public transportation-nya, tapi juga ada yang nggak ada. Nah, kalau di Atlanta kita punya yang namanya MARTA. Jadi MARTA adalah train yang menghubungkan beberapa kota, kabupaten di Atlanta sendiri. Jadi di Georgia ini kita punya yang namanya MARTA. Untuk sekali trip kita, saya 1 hari itu nanti kita beli dulu kartunya, Breeze Card namanya, itu harganya sekitar 2-4 dolar. Tapi kemarin kami beli karena untuk 1 bulan, jadi nggak ada, pokoknya unlimited lah, boleh digunain sekali sehari itu berapapun, terserah mau berapa trip. Tapi untuk 1 bulan itu harganya adalah 97 dolar. Nah, jadi kita bisa gunain bebas. Dan MARTA ini untungnya bisa menghubungkan kita ke berbagai destinasi atau kantor-kantor atau tempat-tempat, shopping mall dan sebagainya, sehingga kita mudah untuk berpergian kemana saja. Selain MARTA, kita punya option yang kedua, namanya Uber. Nah, untuk Uber jangan coba dibandingkan dengan Grab atau Gojek kita karena tentu kursnya berbeda. Di sini minimal untuk sekali trip ya, yang terdekat itu sekitar 12 sampai dengan 14 dolar. Jadi tentu kami lebih memilih MARTA daripada memilih Uber. Nah, untuk informasi juga teman-teman, kita kalau ke stasiun kereta api itu nggak bisa yang kayak di Indonesia gitu ya. Kita parkir, terus kita langsung jalan ya beberapa langkah lah, 100-200 meter kita sampai di tempat tujuan. No teman-teman, jadi aku kalau jalan di sini itu sekitar 600 atau 800 meter menuju MARTA Station. Baru MARTA Station ya, belum nanti aku turun ke bawah, ke keretanya, naik turun tangga dan sebagainya, jadi ya sekitar 1 kilometer lebih hanya untuk berangkat, belum lagi pulangnya. Dan dari MARTA Station nanti jalan lagi ke kantor teman-teman. Jadi di sini lumayan banyak olahraga, banyak jalan karena beda banget dengan kita. Aku juga berunding dengan teman-teman lain dari negara Asia Tenggara lainnya. Rata-rata mereka sama kayak di Indonesia. Artinya parking spot atau tempat parkir itu selalu dekat dengan tempat kita. Contoh kayak di kantor. Parking spot, aku jalan ke kantor paling sekitar berapa ya? 50 meter kali apa 30 meter gitu. Kalau di sini mau ke apartemen kami aja mereka harus cari parking spot yang jauh karena parkirnya benar-benar teratur. Dan pada saat parkir tidak ada yang namanya paman parkir ya. Jadi itu dikasih catatan tuh penting. Mereka udah ada mesin itu nanti kita bisa gunain pakai card.
Lalu kita nanti akan tahu kita submitnya di jam berapa sampai jam berapa, nanti di charge-nya ke card kita itu, kredit ataupun debit card. Jadi mereka sudah ada punya spot sendiri untuk parkir dan tidak menjamin bahwa spot parkir itu dekat dengan tempat tujuan kita. Jadi ya banyak jalan lah kalau di sini. But untungnya di sini itu untuk akses pejalan kaki sangat bagus. Jadi untuk akses pejalan kaki itu sekitar 3 meteran. Jadi kita memang lebar, terus juga banyak pohon-pohon, dan para pengendara jalan tuh juga tertib banget. Setiap kali kita mau nyebrang tuh mereka kasih jalan, dan juga ada tombol-tombol sekitar lampu merah atau traffic lights. Ketika kita pencet tombolnya, kita tinggal tunggu, nanti ada sign, pada saat ada gambar sign pejalan kaki warna putih baru kita jalan untuk nyebrang. Kalau misalnya masih tanda seperti ini, hand warnanya merah, kita berhenti aja, tunggu aja sampai dengan lampunya nanti berubah warna. Pokoknya untuk menyeberang di sini aman, insya Allah safe lah. Yang ketiga, ini masih terkait dengan transportasi. Jadi kalau di sini jangan bingung kalau kita melihat sepeda motor itu jarang banget. Jadi moda transportasinya ya public transportation sama dengan mobil gitu ya. Sangat jarang. Aku hampir 1 bulan di Atlanta tuh kayaknya lihat sepeda motor cuma ada 2 atau 3 gitu. Jadi sangat jarang. Kalaupun ada, jangan berharap ada yang kayak Honda gitu ya, Yamaha. Tapi mereka lebih kepada motor-motor gede kayak mobil gitu. Yang keempat teman-teman adalah terkait dengan drinking water ataupun tap water. Nah kalau di sini ketika kita mau minum itu kita nggak ngerebus air dulu teman-teman, tapi sudah ada air di keran yang ada di kitchen atau kita bilang namanya tap water. Dan itu sudah steril ya, sudah disanitasi, bersih, pokoknya aman untuk kesehatan. Jadi masyarakat di luar negeri dulu juga di Kanada begitu, kita minum dari tap water. Makanya nggak bingung kalau misalnya di hotel-hotel kayak di Indonesia, di Banjarmasin tuh kadang-kadang ada dikasih sign do not drink this water. Karena ini bukan tap water gitu, beda. Kalau di sini mereka memang minum dari tap water. But aku juga punya diskusi gitu ya, pernah diskusi dengan beberapa orang yang asli tinggal di sini. Kadang-kadang di beberapa state itu memang rasanya agak beda gitu. Jadi mereka sendiri juga kalau ngerasa ini kayak di Atlanta nih ada beberapa tempat yang mereka merasa airnya kurang enak gitu. Jadi mereka tetap beli air mineral untuk di rumah. Nah kalau mau dapat air hangat gimana? Air panas gimana? Nah untuk air hangat atau air panas jangan pernah ambil dari tap water. Nah itu pesan dari host family aku di Kanada. Karena katanya kalau kita langsung pencet yang kita alihin ke heaternya, pemanasnya, itu memungkinkan kayak ada partikel-partikel ngikut gitu ya karena panas. Takutnya ada hal-hal atau zat-zat yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Jadi tipsnya adalah kita ambil tap water seperti biasa yang dingin, terus kita taruh di microwave 1 menit atau 2 menit sesuai dengan selera tingkat kepanasan kita. Jadi jangan takut kalau di sini disuruh orang ambil minum dari tap water. Kemudian juga untuk di daerah-daerah umum, publik ya, tempat-tempat umum publik, itu juga banyak drinking water teman-teman. Jadi tinggal bawa aja tempat air minum, nanti kita isi di drinking water itu. Kalau di Kanada dulu bilangnya water fountain gitu. Jadi kayak ada tempat minum gitu. Di Jakarta kayaknya ada di Soekarno-Hatta. Kita pencet nanti keluar airnya dan aman untuk diminum. Yang kelima adalah Muslim community. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup di luar negeri berarti kita siap untuk menjadi kelompok minoritas, karena jangan berharap bahwa ini bukan Indonesia gitu. Kalau Indonesia kan memang salah satu negara dengan populasi terbanyak orang beragama Islam gitu ya, populasi muslim terbanyak di dunia. Nah kalau di sini kita jadi minoritas, jadi kita harus beradaptasi gitu ya, menyesuaikan jam waktu kita. Kalau baru datang memang kita agak kagok gitu ya, karena kita nggak akan mendengarkan ada azan teman-teman yang akan memanggil kita untuk sholat. Jadi itu aku selalu stick pada handphone. Di handphone kita udah ada banyak aplikasi yang memberitahu kapan waktu azan dan sebagainya, terus juga penentuan kiblatnya. Jadi kita mudah untuk tetap beribadah. Terus juga teman-teman di sini karena Muslim community-nya terbatas, jadi ya kita nggak bisa ekspektasi banyak gitu ya, karena memang di sini banyak orang yang lebih memilih tidak mempunyai agama gitu, karena keputusannya begitu dan orang di sini sangat menghargai itu semua. Cuman kadang yang interestingnya kalau di sini tuh kalau misalnya ada orang gitu ya, karena aku pakai jilbab, tiba-tiba nanti bilang, "Hai, assalamualaikum." Terus kan aku jawab, "Waalaikumsalam." Nah dari situ aku tahu, oh dia juga orang muslim gitu. Jadi kalau pada saat ada yang nyapa gitu tuh kayaknya hati tuh happy banget gitu ya, kayak wow you're my family gitu sih, kayak seneng banget aja gitu. Karena kan aku kesini berlima nih dari negara Asia Tenggara lainnya, ada Filipina, Malaysia, kemudian ada Timor Leste. Nah itu Thailand juga. Di sini kami berlima, itu cuman aku yang muslim satu-satunya. Jadi
Ya itulah, kita kalau ke luar negeri baru mindset kita terbuka, oh begini rasanya ternyata jadi minoritas gitu ya. Kalau di Indonesia kita selalu yang jadi mayoritas gitu ya. Kadang kita lupa bagaimana teman-teman kita yang minoritas mesti misalnya harus beradaptasi juga hidup bersama kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa kita tuh semua sama gitu loh. Jangan sampai ada perasaan, wah aku minoritas nih, aku mayoritas. Jangan sampai ada kayak gitu. Semua sama, mudah-mudahan bisa tetap hidup rukun, damai, berdampingan. Yang keenam, tips and tax. Nah ini double T ini ya. Tax, selalu ada pajak di setiap transaksi kita. Pajak pergi ke negara ya, masuk ke dalam kas negara untuk perbaikan fasilitas pelayanan umum. Jadi hampir semua transaksi tax-nya besar. Kalau di Indonesia mungkin kita kalau belanja udah include tax gitu. Kalau di sini masih yang kayak dipisah dan harganya itu nanti fantastis pada saat bayar gitu ya. Misalnya kalau kita let's say kita belanja misalnya $20. Terus jangan kaget aja nanti kalau bayar misalnya 24 gitu ya, apa 25 gitu. Karena tax-nya itu tadi besar. Terutama untuk pembelian minuman-minuman keras. Nah kalau di sini jangan bingung juga. Nanti ada stall khusus di supermarket itu khusus isinya wine, whiskey, margarita dan segala macamnya gitu ya. Dan mereka bisa membeli itu bebas asalkan sudah usia 17 tahun ke atas dan pajaknya tentu juga besar. Yang kedua adalah tips. Nah ini juga salah satu pembeda banget. Kalau kita di Indonesia, Banjarmasin, kalau kita mau ngasih tips itu kan tergantung kerelaan kita gitu ya. Kalau di sini tips itu wajib teman-teman. Mau kita pesan Uber, mau itu kita pesan Uber Eats gitu ya, mau kita makan di restoran, tips itu harus wajib. Kalau kita nggak ngasih tips, kita nggak sopan gitu ya. Dianggap orang yang impolite gitu. Tipsnya berapa persen? Sekitar 10 sampai dengan 20%. Tergantung berapa kita mau ngasih. Kenapa? Karena ternyata teman-teman yang bekerja kayak pramusaji gitu ya di restoran-restoran tuh mereka kadang dibayar itu di bawah dari upah minimum per jamnya, karena kan restoran nggak mau juga gitu meningkatkan harga jualnya karena udah mahal duluan gitu ya. Otomatis jadinya para pramusaji di sana itu bergantung kepada tips yang diberikan oleh masyarakat umum. Jadi kalau di sini tips itu udah jadi bagian dari budaya, dan itulah kadang-kadang karena itu pengeluaran kita juga jadi semakin besar gitu loh. Kalau misalnya kita makan misalnya $30, terus kita ngasih tips lagi 10%, maka sekitar $3-5. Jadi bayangin $35 hanya untuk satu kali makan. Jadi ya itu sih tips and tax di luar negeri. Nah yang terakhir yang aku mau highlight adalah adanya Amazon Locker. Nah Amazon ini kalau kayak kita tuh namanya sih si Shopee ya. Cuman Shopee kalau aku tetap selalu di hati, number one lah. Nah si Amazon ini dia juga menjadi tempat untuk para bisnis-bisnis gitu ya, UMKM untuk berjualan. Di sana juga harganya jauh lebih kompetitif. Cuman pembedanya, jadi aku mau highlight adalah mereka menyediakan yang namanya Amazon Locker. Jadi opsi delivery atau pengiriman itu tidak hanya dikirimkan oleh pos gitu ya atau delivery man ke tempat kita berada, tapi juga mereka menempatkan beberapa Amazon Locker di beberapa titik-titik yang strategis. Amazon Locker itu teman-teman ada kayak seperti kotak besi gitu, di tengahnya ada kayak komputer. Nanti setiap kita udah beli, terus kita pilih option pengirimannya dengan Amazon Locker, kita akan dapat kode. Pada saat item kita sampai, delivered, maka kita akan pergi ke Amazon Locker terdekat, memasukkan kode itu tadi, dan nanti secara ajaib setelah kode dimasukkan, salah satu pintu dari locker itu akan terbuka. Nah, dari situ kita bisa ngambil item kita. Jadi kita tidak bergantung hanya pada pengiriman lewat delivery man atau delivery service, tapi kita juga bisa ambil di Amazon Locker. Menurut aku sih unik ya, karena di Indonesia belum ada. Dan Amazon Locker ini tersebar banyak teman-teman, hampir di setiap jalan tuh ada, supaya memudahkan masyarakat mengambil pesanan yang telah dipesan melalui Amazon. Oke, segitu dulu sharing aku tentang living in the US. Mudah-mudahan kalian tertarik, mudah-mudahan ada rezekinya juga untuk bisa berlibur atau merasakan tinggal di luar negeri bersama dengan keluarga ataupun teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.